landasan teori ini selalu penting ya setiap menulis sebuah karya ilmiah. Kemudian bagaimana mereka menggunakan metode ilmiah, analisis datanya seperti apa, kemudian makna utama dari isi tulisan, maknanya apa menurut kita gitu ya. Ini saya ambilkan karena mohon maaf karena ini dulu tugas saya juga ini waktu saya S3 nih, gitu ya. Waktu saya S3 seperti Anda ya di semester 1 juga gitu. Tapi saya buat matriks seperti ini. Ini pertama saya nemukan ini. Dan ini adalah teori Sombon sebagai dasar saya untuk membuat disertasi saya. Waktu itu saya temukan ini kata-kata abstrak, lalu saya lihat di Taylor and Frankis tanpa lain. Taylor and Frankis ini saya masih punya beberapa artikel gratis di sini. Saya ambil education. Education itu ada 290 artikel ya, ini Taylor and Frankis dan semuanya ini adalah Scopus. 290 artikel itu semuanya terindeks Scopus. Karena Taylor and Frankis, semua terbitan Taylor and Frankis itu terindeks Scopus. Jumlah artikelnya 559.384. Jumlah artikel keseluruhan. Jumlah spesial isunya, artikel spesial isunya 5.624. Jadi cukup banyak gitu ya. Nah, ini saya cari di sini. Tapi kalau cari di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau buka ini alamatnya saya perbesar di sini. Saya taruh sini aja lah. Saya perbesar. Education. Ini alamatnya. Bapak Ibu boleh misalnya http www.tanfonline.com ya. Nah, itu pasti harganya mahal-mahal Bapak Ibu. Gratis ya. Masih awal bulan bisa. Tapi nanti saya beri informasi, bisa harganya mahal. Jadi pertama saya dapatkan kok artikel ini bagus gitu. Langsung saya beli waktu itu dengan beli dengan menggunakan kartu kredit gitu ya, bisa langsung, dan 10 menit kemudian saya bisa download. Saya download karena awalnya yang saya sudah banyak baca artikel gitu ya, banyak baca artikel terkait dengan model mental, terkait dengan multiple representasi, terkait dengan metafora gitu ya. Saya dulu ketika S3 saya nggak mau pengen yang lain lah, yang lain itu berpikir kritis, berpikir kreatif, jenuh dari dulu sampai sekarang selalu itu gitu ya. S1 sampai S3 juga itu gitu kan. Nah, saya waktu itu 2010 masuk gitu ya. Terus saya mau cari yang lain. Oh, ada tentang mental model. Mental model ini apa, baca dulu. Lalu cari beberapa literatur baca. Kemudian representasi waktu itu masih booming gitu ya. Lalu saya coba cari. Nah, ada ini tentang kemampuan siswa dalam menginterpretasikan representasi eksternal dari biokimia. Walaupun di biokimia, ya Bapak, saya ingin melihat alur berpikirnya. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh oleh bidangnya ya. Kalau misalnya bidang IPA ya nggak apa-apa kalau dia masih di IPA gitu ya. Kalau bidang sosial nggak apa-apa kalau dia masih bidang sosial. Saya kan bahasa Inggris, ini kan bahasa Prancis, ya nggak masalah gitu loh. Jangan kalau kaku kita harus
cari literatur bahasa Inggris ya repot gitu. Jangan takut, yang penting adalah pola berpikirnya yang kita ikuti. Nah, ini sudah kita tulis semua, kalau sudah ada baru kita akan dapatkan, kan ini sebagai dasar kita untuk melakukan literatur review yang nanti kita tulis dalam bentuk artikel. Nah, di sini kenapa saya mendapatkan ada kelebihan. Nah, ternyata setelah saya baca ada kekurangannya. Yaitu apa? Dalam penelitian ini model yang dikembangkan baru divalidasi secara kualitatif. Namun apakah model ini lebih efektif dibandingkan model pembelajaran yang konvensional masih perlu diteliti lebih lanjut. Menurut saya begitu. Dan model dikembangkan ini juga belum mempertimbangkan pengaruh antara representasi guru atau dosen. Jadi bagaimana siswa mampu melakukan representasi? Representasi itu adalah kita mempresentasikan dengan cara yang lain gitu ya. Merepresentasikan atau menampilkan dengan cara yang lain itu adalah representasi. Pengaruh representasi dari guru atau dosen atau PR, teacher representation ya. Dan faktor domain ini belum nggak dibahas di dalam artikel ini gitu. Padahal kemampuan representasi siswa ini menurut saya sangat dipengaruhi oleh representasi guru. Penyajian siswa, kemampuan siswa menelaah hasil informasi itu tergantung dari bagaimana guru menyajikan, bagaimana guru menampilkan, kan gitu. Ternyata itu domain itu lebih kepada materi pelajaran juga gitu. Nah, ini tidak dipertimbangkan dalam soundbound gitu. Nah, dari sini baru kemudian saya cari literatur, tapi tidak saya yang lainnya. Hanya satu ini kunci utamanya, yang lain itu hanya penunjang. Satu ini. Lalu yang lain lahirnya dari mana? Lalu saya lihat di Waldrip, ya, pembelajarannya Waldrip. Waldrip 2010 mengeluarkan kerangka pembelajaran, belum menjadi model pembelajaran. Nah, Waldrip itu satu yang tidak dilibatkan adalah representasi representasi domain ya, itu ada representasi domain, ada representasi guru, ada mengatakan begini-begini. Nah, kalau teorinya Sorbonne ini apa yang hasilkan Sorbonne, saya masukkan ke dalam Waldrip, dan Waldrip itu apa yang dikatakan Waldrip kemudian melengkapi si Sorbonne, ini menjadi sesuatu yang baru dalam hati saya begitu dulu. Maka kemudian di tengah semester gitu ya, menjelang akhir nggak ada yang mau presentasi, saya nunjuk jari gitu ya, saya angkat tangan, Prof saya presentasi. Nah, saya presentasikan bahwa saya begini, model mental itu begini. Selanjutnya saya cari tentang literatur model mental. Nah, ini bawah-bawah ini literatur tentang model mental. Bapak Ibu bisa cek ya. Nah, ini tentang model mental ya. Tentang model mental. Bawah-bawah ini model mental. Saya hanya ini saja gitu ya. Nah, ini tentang model mental. Mental model ya, lebih kepada student mental model of organic chemistry ya, diagram. Jadi model mental itu apa? Saya cari, kemudian kaitkan, model mental itu bisa dibentuk melalui multiple representation, saya sampaikan. Saya akan mengembangkan dari sini. Ini punya kelebihan, punya kelemahan. Waldrip punya kelebihan, punya kelemahan. Kelebihan Sorbonne akan melengkapi kelemahannya Waldrip. Kelebihannya Waldrip akan melengkapi kekurangannya Sorbonne. Lalu ini nanti akan menjadi sebuah model pembelajaran berbasis multiple representasi. Presentasi saya baru kemudian ya promotor waktu itu Prof. Lenny itu orang Cina yang ditakuti, nggak ada yang berani, banyak ditolak. Tapi justru waktu itu, wah ini jadi ini Bapak
mohon Prof jadi promotor saya. Pada saat di kelas saya sampaikan, kawan-kawan mengatakan, menurut kakak ini gini. Saya coba sekali lagi. Kuncinya adalah dalam hati saya, bagaimana menaklukkan seorang profesor, kan gitu. Itu. Jadi jangan cari pembimbing yang jangan takut dengan pembimbingnya. Kalau dia tidak banyak kan malah nanti cepat lulus gitu. Cuma ya sempat penimpala kan gitu ya. Udah siap. Ternyata benar. Ketika pembagian beliau pembimbing satu saya ada dua orang sebagai promotor, saya sama Pak Burhanuddin dari NTB. Nah, baru saya mulai bimbingan proposal itu mau seminar sih ACC gitu. Seminar, waduh di seminar di Bantai habis ya. Nggak ada setiap lembar itu nggak dicoret-coret sama para penguji. Kalau di sini masih enak. Di sana ada setiap penguji itu 6 orang kalau nggak salah waktu itu. Kami sana seminar proposal itu promotor ke promotor, ketua program studi, kemudian ada pembahasnya 2 orang 5. Pembahasnya 2 orang. Wah, semua 5-5-nya nggak ada yang nggak nyoret. Bingung kan perbaikan. Aduh, gimana? Setiap halaman, waduh, sama 5 proposal itu mana gitu. Aduh. Ini kalau tapi saya lalu saya ya sudah, menurut Pak Nyono mana yang kira-kira saran masukannya pas dan bisa dilakukan, saya ambil ini tuh dari 3 ini, ya sudah ikuti. Nah, pas mau penelitian saya buat kan analisisnya, instrumennya, kemudian langkah-langkah pengumpulan datanya, termasuk instrumen, kemudian nanti analisisnya, lalu konsultasi. Jadi saya kalau konsultasi karena kan dari kakak kan baru kenal, informasinya kan gitu. Hati-hati dengan Prof. Leni gitu, Leni wanita gitu. Orangnya cantik gitu. Mungkin itu salah satu alasan mau jadi. jadi kebetulan beliau ketua program studi. Jadi ketika mau bimbingan lihat dulu, kalau dia sedang senyum baru ketok pintu gitu kan. Jadi tunggu di depan gitu, masih sampai dengan S1 dulu, tunggu depan ada kursi tempat duduk gitu. Ya kan pintunya begini tapi ada kacanya gitu. Jadi kita bisa ngintip. Dan dia sedang senyum-senyum ngobrol dengan mahasiswa. Ini baru setelah mahasiswa keluar, saya akan ketok pintu. Karena keluar baru ketok pintu. Masuk. Kalau dia kelihatan senyum-senyum, aduh, tapi kalau dia lagi perang, jangan dulu lah, mundur aja dulu, bener-bener halus. Awal-awal belum kenal gitu, belum kenal baik. Nah, bimbingan, ya disampaikan, Bapak jangan di sini, harus begini. Oh, modal mental itu harus diginikan, begini. Waduh, padahal apa yang saya baca nggak begitu gitu. Tapi dalam hati saya kalau saya bantah, bahaya nih. Saya sampaikan, siap Prof. Bapak begini ya, lakukan begini ya, siap. Udah, walaupun keluar, bisa selesai saya S3 gitu ya. Benar itu. Selesai nggak S3? Kan Pak Wayan listrik 1 kosan di atas. Nah, akhirnya saya coba, itu sudah bimbingan ya, artinya sudah berada di semester berapa ya? Semester 3 Pak Wayan baru masuk, saya di semester 3 Pak Wayan masuk. Saya seminar hasil di akhir semester 2, seminar proposal di akhir semester 2, semester 3 saya sudah bimbingan, Pak Wayan listrik masuk 1 kosan sama saya. Jadi ya saya dulu karena bebas tugas ya, tugas belajar, sehingga saya full di Surabaya. Ya udah dari jam 7 sampai jam 2 malam, kadang sampai malam saya ngelembur cari jurnal. Nah pada saat itu saya menemukan 1 jurnal, kemudian saya lengkapi dengan jurnal yang lain, yang walaupun nggak pas tapi paling nggak relevan. Nah, ada 2 atau 3 gitu ya. Saya print, dan besok saya ngadap. Itu sampai 1 minggu itu saya cari jurnal untuk membantah promotor. Awalnya saya iya, tapi kan ini nggak selesai kalau saya
cari saya jurnal-jurnal. Cara gimana caranya? Datang udah ketemu jurnalnya ada 1 mingguan Pak. Dari pagi sampai sore terus searching di Google. Ini kan sudah memberikan nasihat ya, bagaimana nanti membantah. Iya, itu. Cari jurnal. Itu membantah. Memang kami senang sekali kalau memang itu ada bersiap begitu. Jadi besoknya sudah saya print 3 itu, besoknya saya ngadep ya lagi-lagi nunggu dia senyum-senyum gitu kan. Ketika dia lagi bahagia gitu kan, lagi senyum, lagi tertawa gitu, ketok pintu, masuk, izin Prof, mohon maaf, apa yang sampaikan Prof kemarin, izin. Sudah saya searching di Google, saya cari literatur. Nah, di literatur begini Prof, mestinya yang kita lakukan. Mana artikelnya? Jadi nggak sama dengan yang saya sampaikan. Iya Prof, yang sampaikan Prof kemarin nampaknya agak sulit Prof cari baru saya sampaikan. Gimana kalau saya ngikutin artikel tadi? Ya sudah, ikuti cara langkah di artikel ini. Siap Prof. Tapi boleh nggak artikel itu untuk saya? Boleh Prof. Sejak itu orang lain belum dibimbing, saya sudah dibimbing. Iya. Saya 3 tahun setengah baru wisuda, baru ujian terbuka, karena ya saya sempat sakit gitu ya, pulang ke Lampung gitu. Saya termasuk yang dimarah-marah itu bukan karena saya nggak menyelesaikan, disuruh seminar, saya masih belum mau. Udah, mau apa lagi? Seminar hasil. Saya kan nggak ACC. Saya belum siap Prof. Masih ngeri dengan para penguji gitu. Sudah, kalau kamu cari yang sempurna nggak akan pernah sempurna. Sesempurna apapun pasti nanti dicoret-coret juga kan. Baru bisa di seminar hasil itu di bulan November ya, November 2013 seminar hasil. Baru ujian tertutupnya Januari 2014. Ujian tertutup itu pun saya juga paksa-paksa. Ada ujian tertutup, tapi ya keringat dingin kalau di sana, kalau namanya seminar hasil ujian tertutup keringat dingin. Profesor lu aduh tajam-tajam pertanyaannya. Tapi hebat promotor saya, bela. Jadi kalau di Surabaya itu boleh tanya Pak Wayan Distrik. Saya itu dianggap anak sayangannya Prof. Leni. Sampai sekarang masih WA. Masih cantik Pak. Saya mau cantik, saudara. Dicubit. Ketua minta nomor WA enggak Prof? Oh, itu dia. Masih. Dicubit nggak berasa. Dicubit pun tak enak. Jadi sudah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi gini, menaklukkan pembimbing dan sebagainya itu ya tadi secara ilmiah, karena kita dunia akademik. Maka ketika kita akan membantah itu harus secara akademik. Gitu. Secara akademik. Jadi kalau ada dasarnya, kenapa tidak? Contoh kenapa yang saya sampaikan bahwa dulu De Broglie, yang dari ilmu fisika kimia tahu nih Pak. Ya. De Broglie itu seorang ilmuwan, dia pinter tapi di DO. Ketika menurunkan dia dualisme gelombang itu hanya lambda sama dengan A per P, paling-paling hanya 5 halaman rencana disertasinya, itu nggak diterima. Tapi dia ngotot bahwa teori saya ini benar gitu. Karena waktu itu akhirnya sampai batas waktunya dia nggak selesai DO. Jadi kalau ada orang DO itu ada 2 kemungkinan. Kemudian betul-betul dia itu nggak mampu, atau dia terlalu pintar dosennya yang nggak nyambung kan gitu. Dia terlalu pintar dosennya yang tidak nyambung. Jadi ada 2 kemungkinan loh orang DO itu. Jadi jangan
dosennya nggak nyambung. Kenapa? Karena benar, tapi karena dosennya nggak nyambung, dianggap dosennya salah. Contohnya di Berkeley. Tapi kemudian apa? Akhirnya di beberapa negara lakukan penelitian berdasarkan rumus H lambda sama dengan H per P tadi. Waktu itu nah, pasti di antara kita nggak percaya, hanya gara-gara lambda sama dengan H per P keluarlah obat baru. Jadi obat itu kan sebetulnya awalnya dari mekanika kuantum. Kenapa? Karena setiap bahan, setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini itu mengandung atom-atom. Ada karbon, ada hidrogen, ada fosfat dan sebagainya. Virus itu adalah protein. Virus, bakteri itu kan protein, kita juga protein loh. Manusia itu protein tinggi, jadi kalau mau protein tinggi makan manusia kan bisa. Kanibal. Manusia itu protein tinggi. Jadi virus itu protein. Nah, kalau protein itu kan punya ikatan rangkap, ikatan fosfatnya. Nah, kalau ikatan rangkap itu diputus, dia sudah mati. Sudah berubah senyalanya, sudah bukan protein lagi. Nah, bagaimana memutus ikatan rangkapnya itu? Nah, lambda itu mengukur berapa besar nih ikatan melalui lambda sama dengan H per T tadi. Itu panjang gelombang, karena setiap benda punya panjang gelombang. Yang menyebabkan panjang gelombang itu karena ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu, ini kalau orang IPA mungkin tahu ya. Jadi elektron itu kan lompat sana lompat sini, perpindahan elektron itu menyebabkan keluar. Setiap benda kan punya panjang gelombang karena itu, karena ini. Itu. Nah, kalau ini mau diputus, maka energinya harus sama dengan energi yang ini. Energi yang mampu mengeluarkan panjang gelombang minimal sama. Maka dicarilah obat yang nanti memiliki kekuatan memutus ikatan ini sehingga virus akan mati. Itu. Nah, setelah ketahuan bahwa teori de Broglie itu ternyata bisa dilakukan eksperimen, ternyata benar. Waktu itu Einstein, seorang filosof terkemuka kan. Nah, ini seorang ahli ini. Kenapa di DU? Ya. Kenapa di DU? Akhirnya Einstein menyurati perguruan tingginya. Einstein siap menjadi penguji. Akhirnya sudah menyelesaikan, selesai, tidak sampai setahun dia menyelesaikan. Memang jenius, pintar. Jadi buat disertasinya nggak sampai setahun. Selesai, Einstein serah penguji. Jadi di DO tapi dipanggil lagi. Kalau dulu kan masih berawal, sekarang DO nggak bisa lagi. Kalau dulu masih zaman itu masih bisa kan PPDC-nya Einstein. Ya. Tapi ternyata benar Einstein itu nggak subjektif, objektif. Gitu. Beda dengan Isaac Newton. Kalau Newton itu beda. Oh, dia cum laude dulu. Kenapa? Apa kata dosennya dia nurut. Walaupun salah, iyain aja kan gitu. Iyain aja, tunggu setelah saya lulus saya bantah semua omongan dosen kan gitu. Itu Isaac Newton. Maka kalau baca kitab biografinya gitu ya. Lulus dia cum laude, tapi setelah lulus semua hukum-hukum Newton itu dikeluarkan setelah dia lulus. Karena sebelumnya disalah-salahin oleh dosennya dia manut. Setelah dia lulus, dia kemana-mana seminar mengungkapkan itu. Jadi silakan mau ngikutin de Broglie atau ngikutin Isaac Newton. Oke, kita itu hanya cerita ya. Kita langkah S3 ini sama de Isaac Newton juga lulus orang doktor yang lulus dengan cum laude gitu ya. Kalau de Broglie lulus biasa-biasa saja, apalagi pernah KU gitu. Nah, jadi ini sebagai pemula silahkan nanti dibaca. Saya hanya ingin mendiskusikan berkaitan dengan penelitian. Nah, ini adalah yang saya cermati. Ini penelitian pendidikan itu terkait dengan apa, mengapa, apa dan mengapa. Itu lebih kepada ontologisnya. Jadi penelitian kita itu tetap basic filsafat. 3 basic filsafat itu harus ada. Ontologis, bagaimana itu epistemologisnya, lalu untuk apa itu aksiologisnya. Ini
dia nanti mampu menghasilkan value, nilai-nilai, gitu ya. Nah, ada mata kuliah filsafat ya? Ada, Prof. Jadi filsafat itu sebenarnya kalau kita betul-betul belajar filsafat, maka pasti kita menjadi orang yang bijaksana. Maka saya katakan mestinya yang mengajar filsafat itu bukan orang yang sering marah. Belajar filsafat itu, orang filsafat itu adalah belajar tentang kebijaksanaan. Seorang filosof itu seorang yang bijaksana. Kalau dia benar-benar marah, ngajar filsafat ya hanya ilmu filsafatnya saja diajar. Belajar filsafat itu belajar bijaksana. Kebijaksanaan bisa. Nah, pendidikan kita belum ke arah sana. Kita lebih pada output. Maka lebih bagus pendidikan itu diarahkan kepada yang kemarin ketika seminar hasilnya Pak Antomi ya, sejak tertutup saya sampaikan, kita ke arah mana pengetahuannya yang mana menurut saya Paulo Freire ya, mungkin dilengkapi dengan Dicona ya, knowing knowledge to what ya, knowledge to what sama ada satu lagi yang pengetahuan ya, kalau itu ya feeling dan sebagainya. Tapi ada tambahan satu yang Paulo Freire adalah pengetahuan itu knowledge to attitude, pengetahuan sikap. Jadi pengetahuan sikap itu adalah kebijaksanaan. Pengetahuan sikap itu kebijaksanaan. Jadi pendidikan mestinya kita arahkan kepada bagaimana anak itu bisa punya jiwa yang bijaksana. Itu mestinya. Kenapa? Contoh yang paling sulit adalah kita ke arah sini yang mana? Ya, ada dua, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. ESG, ya. Dua-duanya tentang ESG kan. Tapi profesional bisa kita pelajari. Pedagogi tentang pendidikannya, tentang bagaimana mengajar, kita bisa pelajari dan kita bisa berlatih. Profesional itu lebih pada penguasaan materi dan sebagainya. Tapi kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian itu tidak mudah. Hanya melalui contoh yang bisa dilakukan. Maka seorang guru SD dari Australia, dari Sydney, datang ke Indonesia, ketika dia ditanya, dia seorang guru SD, guru matematika, ditanya, apa yang merisaukan Anda ketika mengajar matematika di anak SD? Kalau kita apa? Coba kita risau mengajarkan matematika anak SD itu, kita selalu risau. Apa yang menyebabkan kita risau? Kalau kita apa? Kenapa? Karena siswanya susah, ya susah sekali, nggak dikuasai. Matematika diajarkan berkali-kali masih nggak bisa matematika, kan gitu ya? Iya. Orang sana beda. Buat saya akan risau kalau siswa saya tidak pandai ngantri. Tapi kalau nggak bisa matematika, saya tidak terlalu risau. Saya masih bisa berikutnya. Kenapa? Untuk belajar pandai mengantri butuh waktu puluhan tahun. Tapi kalau dia nggak bisa matematika, di drill setiap hari, terus dilatih, nggak butuh waktu bulan-bulanan. Mungkin sebulan, 2 bulan dia pasti bisa. Tapi mengajarkan tentang bagaimana mengantri, butuh waktu tahun-tahun. Buktinya kita, orang jelas-jelas kok itu nggak bisa tuh di perapatannya itu. Ya kan? Nah, siapa yang S3 yang nggak mau muter di depan Rosa, maunya di situ balik lawan arus di situ, walaupun sedikit. Ayo. Paham bro, ataupun jalan kaki. Contoh paling baik, contoh pendidikan kita itu tidak berhasil, itu di mana? Di lampu merah. Betul nggak? Merah jalan. Iya. Lampu kuning bukannya ngerem,
tambah gas. Betul nggak? Iya memang. Bisa ke kanan, belok kiri. Ibu-ibu ya. Dan anehnya apa? Saya pernah malah saya dikatain goblok. Dalam hati saya ya biarin aja yang goblok saya atau dia kan gitu. Jelas-jelas kalau ini lampu kuning saya mulai ngerem, begitu merah saya udah berhenti. Bantu dasar goblok. Ya ini yang goblok saya atau dia sih dalam hati saya gitu. Bro kayaknya profesor ya bro. Iya makanya. Nah saya kadang agak jengkel di sini. Kita mau mobil, kita mau belok sini motor aduh. Notabene ya ada mahasiswa, ada juga pegawai gitu ya. Nggak tahu apakah ada dosen atau tidak karena pakai helm nggak kelihatan. Kalau ada dosen mau saya ajak berdebat itu kan. Masker lagi. Pakai masker. Jadi memang itu adalah salah satu contoh di kita. Ya, pendidikan kita itu menurut saya belum berhasil. Secara substansi keilmuan gitu ya, substansi keilmuan mungkin bagus. Tapi kalau karakter seperti itu tidak kita didik, maka nanti di 2045 nggak tahu saya seperti apa. Sekarang sudah mulai anak nggak menghargai orang tua, sudah berani dengan orang tua di mana-mana terjadi pergeseran itu karena akibat medsos. Nah, karena itu di dalam penelitian nanti Bapak Ibu, kalau saya, Bapak Ibu silakan belajar. Kalau saya Pak Hasan, boleh Anda pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai DeepSeek, boleh silakan. Contoh gini tadi, Anda mendapatkan apa, katakanlah bagaimana pendidikan masa depan kita, bagaimana mindset orang Indonesia, Anda cari ChatGPT atau Anda cari DeepSeek. Tapi Anda juga cari literatur penelitian tentang mindset anak-anak Indonesia. Apa kata DeepSeek, apa kata ChatGPT, apa kata literatur. Anda combine tuh. Lalu menurut Anda seperti apa? Jadi itu barang gitu, jadi sebuah artikel. Ini ChatGPT, ini dari AI, ini dari literatur. Kenapa harus cari literatur? Jangan-jangan karena banyak juga dari ChatGPT, apalagi yang gratisan dari DeepSeek. Itu yang miss gitu loh. Saya pernah cek, wah miskomunikasi, miskonsepsi. Wah ini kalau bahaya nih kalau sampai dipercaya. Kenapa? Itu kan big data. AI itu cara manggilnya adalah kita tanya, lalu dengan waktu sekian mikrodetik dia cari dari berbagai sumber kan yang ada di dunia maya itu, kumpulin dalam sekian mikrodetik lalu untuk jawab kita. Jadi kalau belum pernah ada di internet, dia pasti nggak bisa jawab. Mohon maaf, saya hanya AI, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Itu karena memang belum ada di dunia maya. Tapi kalau sudah ada di dunia maya, yakin dia bisa jawab. Itu kan big data. Jadi data yang ada di berbagai sumber di dunia maya itu bisa diambil. Lalu untuk menjawab kita. Nah ketika yang dia ambil, kan terlalu banyak tuh berserakan informasi pengetahuan yang ada di dunia maya dari berbagai sumber. Nah ketika dia ngambil dalam sekian mikrodetik, diambil yang miskonsepsi, maka jawabannya miskonsepsi. Nggak salah, kita yang terlalu percaya. Dan juga saya ternyata enggak, ya pada saat itu dia ngambil yang tepat gitu loh. Coba Anda gunakan pertanyaan yang sama, kata kunci yang sama. Anda buat 2 kali. Hari ini saya nanya itu, besok nanya dengan cara yang sama, jawabannya beda. Betul nggak? Pernah nggak nyoba? Saya pernah nyoba berkali-kali. Jawabannya beda. Karena dia ngambilnya, pada saat ini sedang ngambil dari sini ke sini. Pada satu lain dia ngambil yang lain dari sini. Jadi kan big data. Gitu ya. Jadi maka sedapat mungkin carilah jurnal. Maka kalau kita akan melakukan riset ya sebanyak-banyak membaca, terutama jurnal. Harapannya adalah jurnal-jurnal yang bereputasi. Dan yang paling penting setelah baca, luaskan pikiran. Kita jangan berpikir seperti itu. Luaskan pikiran. Penelitian-penelitian itu sangat penting dan bermanfaat. Ya. Kita luaskan pikiran.
kembangkan ide meskipun sedikit nyeleneh, nggak apa-apa sedikit nyeleneh. Pertama saya dulu waktu S3 saya bicara mental muda diketawain, apa itu gitu ya saya diem aja, dikatain Pak Nyonya ini nyeleneh apa modal-modal banyak kawan-kawan satu kelas itu pengen penjelasan kok ada model mental ya mental gitu. Oh berarti dia belum baca. Nah, ayo kita diskusi satu sini literaturnya baca deh gitu, nanti kita diskusi. Jadi jangan takut nyeleneh dan jangan ikut-ikutan. Budaya orang Indonesia itu ikut-ikutan. Orang nanam cabai ikut nanam cabai, giliran panen jatuh harganya, nyalahin pemerintah kan gitu ya. Kalau ada yang nanam cabai ada yang nanam bawang kan gitu kan mestinya kan gitu. Ada yang lain gitu. Ada yang lulus dokter cepat, jangan ikut. Yang standar saja. Orang nanam sawit dulu di mana-mana nanam sawit kan. Benar. Nah sekarang apa akibatnya? Jatuh. Belum. Ya prinsip ekonomi kan begitu persediaan banyak, kebutuhannya tetap, maka harga pasti akan turun. Tapi kebutuhannya meningkat, persediaannya sedikit, harga akan naik. Itu udah prinsip ekonomi, nggak bisa dibantah. Gitu. Karena itu nggak apa-apa sedikit nyeleneh, tapi harus kita buktikan bahwa itu nyeleneh, tapi itu adalah sebuah ilmu pengetahuan. Jangan khawatir ditertawakan. Jangan khawatir ditertawakan. Jangan merasa puas terhadap apa yang sudah kita lakukan. Jangan merasa puas. Identifikasi kemungkinan untuk terus dikembangkan. Nah, teman-teman, ketika nanti teman-teman menemukan sebuah ide, sebuah kreativitas untuk dijadikan disertasi, jangan hanya menjadi disertasi dan publikasi. Gitu. Jangan berhenti hanya sampai pada laporan penelitian dan publikasi, itu yang paling penting. Tapi terus dikembangkan. Terus dikembangkan. Ada kemungkinan nggak setelah saya lulus bisa saya kembangkan lagi? Jangan sampai begitu lulus disertasinya dilupakan, nggak pernah diteliti lagi kan gitu ya. Pak Hasan ini disertasinya terus dilakukan ya. Iya. Sehingga banyak artikel-artikelnya masih, karena disitulah kita menjadi seorang ahli. Nah ini masalah-masalah pendidikan ya, ada 4 poin. Yang pertama adalah raw input, itu terkait dengan pribadi secara didik, siswa, mahasiswa dan sebagainya, terkait dengan kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi, kebiasaan belajar, sikap belajar dan sebagainya ya. Ini raw input. Kemudian ada instrumental input, itu terkait dengan guru, terkait dengan kurikulumnya, terkait dengan sumber belajar, apalagi kemarin kurikulum Merdeka belum 5 tahun sudah ganti deep learning gitu ya, pembelajaran mendalam. Ya apapun kurikulumnya, pembelajaran itu yang terus mendalam. Yang namanya pembelajaran mendalam itu kalau definisi saya, ya saya belajar deep learning itu sudah lama gitu loh. Ini di Bapak ada di sini di capture, kan ada di situ ya. Ini pendalam. Filenya sudah. Ini pendalam ya. Jadi deep learning saya sudah lama belajar, saya masih punya bukunya, tapi udah bulus bukunya karena udah lama sekali saya belajar. Jadi deep learning itu menurut saya adalah bagaimana informasi yang kita berikan kepada siswa ketika siswa itu belajar, bagaimana informasi yang dia dapat, bagaimana pengetahuan yang dia dapat itu masuk ke dalam long term memory, memori jangka panjang, masuk ke dalam memori jangka panjang, baru itu mendalam. Kalau memori jangka panjang, maka dia akan lama tersimpan. Itulah meaningful learning. Makna. Kalau nggak sampai mendalam, nggak sampai kepada long term memory. Kenapa harus joyful learning? Ingat, ketika masuk informasi pengetahuan yang diperoleh siswa ketika masuk ke dalam otak manusia itu pertama akan masuk ke dalam yang namanya short term memory, memori jangka pendek. Setelah memori jangka pendek, dia harus terus dilakukan
Disitulah ada beban memori. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran mengajar agar yang namanya working memory itu kerjanya tidak terlalu berat. Jangan terbebani memori kita. Beban memori itu diperingat. Itulah hak kita pembelajaran harus joyful dan learning. Itu. Maka kalau ngajar ya jangan dengan kepala cemberut, kalau itu pasti tidak joyful learning. Masalah di rumah dengan istri dibawa ke kelas gitu ya, cemberut aja, siswanya udah waduh ini tersinggung dikit marah bapak ini kan gitu. Apakah boleh izin bertanya? Ya, siap. Misal dari 4 komponen ini saya menemukan ada 2. Saya terkait raw input sikap belajar atau kebiasaan belajar mahasiswa. Kemudian juga tapi saya juga ingin terkait dengan pemanfaatan teknologi. Berarti kan ada komponen proses. Apakah 2 itu bisa digabungkan dalam satu kajian atau seperti apa? Bisa. Ya, nggak harus begitu. Iya. Karena proses itulah yang akan mengubah raw input. Ingat, proses itu juga harus mempertimbangkan environmental input. Artinya berarti ketika saya mencari rujukan dalam literatur review, 2 komponen itu menjadi kunci yang saya sajikan ya Pak? Ya, betul. Dan 2 komponen itu juga harus didukung oleh komponen environmental input. Dan juga ketika kita akan membicarakan prosesnya bagaimana, kita harus mempertimbangkan instrumen. Jadi semuanya Yes. Iya. Kenapa? Sudah punya bukunya Joyce Endler tentang models of teaching? Belum? Udah. Models of teaching. Nanti saya kirim. Di bukunya Joyce Wade tentang models of teaching, bahwa model pembelajaran, semua model pembelajaran itu punya 5 komponen. Komponen pertama apa? Sintak, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Komponen kedua apa? Sistem sosial. Sistem sosial itu di situ environmental input, juga proses. Gitu. Nah, kalau sintak itu juga kepada instrumental input. Lalu ada prinsip reaksi. Prinsip reaksi itu apa? Proses. Prinsip reaksi itu apa? Respon guru. Respon guru terhadap aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Siswa bertanya, siswa menjawab pertanyaan, siswa main-main. Bagaimana respon guru? Yang keempat adalah sistem pendukung. Sistem pendukung itu yang mana? Komponen environmental input. Termasuk di dalamnya juga instrumental input, kurikulum dan sumber belajar. Dan yang terakhir adalah dampak instruksional dan dampak pengirim. Itu adalah raw input, yaitu hasil belajar, ya kan? Tujuan pembelajaran kan, ingin meningkatkan kreativitas siswa, meningkatkan model mental siswa, meningkatkan kemampuan. Kalau dampak pengiring apa? Dampak pengiring itu adalah dampak yang tidak langsung diperoleh dalam pembelajaran. Misalnya apa? Keterampilan komunikasi, kerjasama, karakter lah ya, jujur dan sebagainya, teliti dan sebagainya. Itu adalah dampak pengiring. Jadi ada 5 komponen. Pertama harus ada sintak, kedua adalah ada sistem sosial. Sistem sosial itu adalah interaksi antar siswa di dalam kelas. Kemudian prinsip reaksi itu adalah respon guru terhadap aktivitas siswa dalam belajar. Yang keempat adalah faktor sistem pendukung. Sistem pendukung itu ya buku ajar, LKPD, media pembelajaran, itu adalah sistem pendukung. Termasuk fasilitasinya adalah sistem pendukung. Laboratorium itu termasuk sistem pendukung. Dan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran dan dampak pengiring, yaitu dampak instruksional dan dampak pengiring. Itu harus mahasiswa S3 itu harus sudah di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala kan di buku, kalau di dalam kepala di otak artinya kan gitu. Salah, udah di luar kepala ya wajar kalau dia nggak ngerti karena di luar kepala kan gitu. Harus ada di dalam kepala gitu. Ada 5 komponen pembelajaran itu harus dimiliki. 5 komponen itu terkait dengan 4 masalah pendidikan.
menjadi itu. Raw inputnya apa, instrumental inputnya apa, environmental inputnya apa, prosesnya bagaimana, nanti akan kita lihat output dan termasuk di dalamnya adalah outcome. Tapi kalau untuk disertasi, untuk penelitian mesti output, nggak mungkin outcome. Kalau mau selesai 10 tahun nggak apa-apa kita itu outcome-nya. Bahkan ke impact ya. Iya, impact. Ya kalau pakai impact ya nunggu sekian tahun kan, nunggu dampak setelah dia lulus kan gitu. Masa dampak siswa setelah lulus. Tapi kalau untuk penelitian nggak apa-apa. Output saja dulu. Oke, kita mulai berpikir tentang orientasi riset. Ingat, riset itu bukan hanya sekedar melakukan sesuatu seperti melakukan percobaan di laboratorium, tapi bahwa banyaknya riset yang dilakukan orang tidak ingat. Banyaknya riset yang dilakukan oleh orang itu tidak diukur dari berapa lama dia bekerja. Ada berapa lama dia melakukan penelitian, berapa banyak topik riset yang telah dikerjakan. Tapi riset itu diukur berapa banyak publikasi ilmiah yang dihasilkan. Gitu. Jadi kita kalau mau riset ya harus dipublikasikan, jangan riset tidak dipublikasikan, gitu ya. Dalam bentuk jurnal, proceeding, buku atau paten. Riset dilakukan dalam rangka usaha untuk mencari pemecahan, itu sudah saya kira. Riset harus dilakukan dengan jelas metode. Metode ilmiah itu apa saja Bapak Ibu? Metode ilmiah. Ini masih SDK saya dulu. Landasan teori. Ada 5 apa? Rumusan masalah. Pertama, Rumusan masalah. di dalam latar belakang harus ada apa? Masalah. 1 harus ada masalah. 2, bab 2 itu isinya apa? Teori. Kedua harus ada teori pendukung. Ketiga, metode itu isinya apa? Instrumen. Sebelum bab 3. Di dalam bab 2 setelah teori ada apa? Setelah kerangka pikir ada apa? Hipotesis. Yang keempat bab 3. Sebelum bab 3 apa isinya? Data, pengumpulan data dan apa? Analisis. Yang kelima bab 5 isinya apa? Kesimpulan. Jadi metode 5 itu pertama harus ada masalah, kedua harus ada teori pendukung, ketiga harus ada hipotesis, yang keempat ada data dan analisis data, dan kelima kesimpulan. Itulah metode ilmiah. Ya itu metode ilmiah. Terakhir publikasi. Maka setelah kalian pikir biasanya harus ada hipotesis. Hipotesis itu tidak harus hipotesis statistik, bisa hipotesis penelitian. Hipotesis itu tidak harus diuji secara statistik. Kalau dari penelitian kualitatif kan tidak harus diuji secara statistik kan, itu ya. Nah, karena belum pernah dilakukan orang, maka riset seringkali sulit, masih gelap. Nah, bukan itu, gitu ya. Tapi bagaimana kita baca jurnal, di situ ada ruang kosong, di situ ada bagian kecil yang belum kita lakukan, belum dilakukan orang, belum dilakukan oleh si peneliti. Gimana oleh riset kita harus bisa mengidentifikasi masalah apa dan jawabannya bagaimana, itu penting ya. Dan yang paling penting adalah dalam makalah yang diterbitkan sejumlah jurnal kadang dijumpai masalah yang belum terjawab. Nah ini kita cari masalah yang belum terjawab ya. Dan umumnya sebagian harus disimpulkan sendiri oleh pembaca. Tadi dalam matriks tadi itu kita harus menyimpulkan sendiri menurut kita. Makanya di dalam di kolom terakhir ini isinya adalah makna. Nah, makna ini adalah kita menemukan sendiri makna utama isi, termasuk di dalamnya kelebihan dan kekurangan. Itu adalah kita sendiri yang mendefinisikan, kita sendiri yang memaknai gitu. Gitu ya. Oke. Kita juga yakin bahwa fasilitas dan waktu kita memiliki cukup untuk melaksanakan riset. Nah, ini kita harus sadar diri. Kuliah S3 butuh waktu. Apakah penelitiannya akan lama atau tidak, itu pertimbangan kita. Karena itu saya sering menyarankan jangan mempersulit diri sendiri.
bukan dosennya, tapi kadang kita sendiri yang mempersulit diri sendiri. Ada beberapa contoh, bulat kesana kesini, udah yuk kesini aja, tapi begini Pak ini, ya sudah, silakan. Nah kesulitan kan? Nah akhirnya apa? Akhirnya berbulan-bulan judulnya ketika kesulitan udah kamu kesini arahnya. Ya sudah Pak, saya ikutin. Nah ya sudah, kalau itu nih jurnal saya kasih. Nah, nih hanya 5 ya, selebihnya Anda cari sendiri. Ini instrumennya nanti contoh di sini. Saya kasih. Kalau tadinya nggak manut nggak saya kasih. Gitu. Akhirnya lama kan jadi nulis proposalnya. Itu seperti warga tuh sampai sekarang atau tadinya dia mau kesini ngotot kan, ya saya silakan gitu. Akhirnya lama-lama ya sudah saya kasih 5 jurnal. Ini kalau Imanut nih loh jurnalnya. Ini kamu nanti kesini arahnya. Terus instrumennya kamu ikuti jurnal yang ini. Ini ada contoh instrumennya. Bagaimana nyusunnya nanti kamu cari literatur di dalam jurnal ini. Aku sudah lama sekian nggak jadi baru manut. Itu mempersulit diri sendiri. Jadi jangan biasanya ngarahkan kok, diarahkan supaya cepat selesai. Nah, biaya besar hindari. Biaya besar itu pekerjaannya terlalu jauh data. Papua Mulata. Riset harus tetap riset, yang penting bermanfaat risetnya dan memiliki kebaruan. Itu kuncinya, memiliki kebaruan. Apa itu riset? Ya, riset sebagai langkah mengenalkan diri di lingkungan profesional akademik. Riset itu untuk pengakuan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya riset mendapatkan gelar doktor, ya pengakuannya hanya gelar doktor. Tapi bidang ilmu risetnya nggak diakui orang. Bapak Ibu boleh cek di Google itu model pembelajaran Simayang ya. Simayang itu singkatan Si 5 layang-layang. Si-nya ada 5, bentuknya seperti layang-layang, maka disingkat Si 5 layang-layang. Kenapa Si-nya 5? Kan sintaknya ada 5. Orientasi, eksplorasi, imajinasi, internalisasi, evaluasi, kan 5. Si-nya kan 5. Akhirannya Si 5. Si 5 terbentuknya layang-layang. Ini orientasi dulu. Dari orientasi boleh eksplorasi lalu ke imajinasi, baru internalisasi, baru evaluasi. Tapi bisa juga ini orientasi, tapi ternyata materinya itu dia harus imajinasi dulu. Setelah imajinasi baru eksplorasi. Jadi maka bisa eksplorasi dulu ke imajinasi baru internalisasi. Bisa dari orientasi imajinasi dulu baru eksplorasi. Nah maka kan seperti layang-layang. Nah, maka Si 5 layang-layang. Langsung saya singkat, saya buat akronim Si Mayang. Si Mayang itu bukan nama orang, itu akronim dari Si 5 layang-layang. Saya kira tadinya Sima itu ayamnya berapa? Iya. Nah, jangan berhenti di laporan, tapi jadikan riset sebagai bisnis. Ini udah saya katakan minggu yang lalu ya. Jadikan riset itu sebagai bisnis. Bisnis itu tidak harus dalam bentuk materi uang, tidak. Bisa dalam bentuk kolega dan sebagainya, itu bisnis. Jadikan riset sebagai bisnis. Gara-gara itu saya diundang kemana-mana dulu ya. Ada 3-4 tahun sampai ke Padang. Karena model pembelajaran Simayang itu menjadi bahan diskusi di S2 pendidikan kimia di Universitas Negeri Padang waktu itu. Terus saya kemana-mana seperti Gorontalo gitu ya. Kan akhirnya jadi uang gitu. Karena uang juga kan bukan ke sana pulangnya bawa sedotan gitu kan. Lumayan. Belum lagi oleh-oleh. Belum lagi oleh-olehnya kan. Gitu. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi jadikan riset itu sebagai bisnis. Nah, publikasi. Nah, mengapa harus publikasi? Ini kan merupakan golden age dari kehidupan akademik. Disseminate to knowledge, kita mendesiminasikan ini kita bagaimana kita
menyebarluaskan hasil kita. Bagaimana kita mendiskusikan kepada masyarakat luas, kepada masyarakat profesional. Jadi paper yang kita buat dalam bentuk artikel itu dalam rangka kita mendiskusikan apa yang kita peroleh itu kepada masyarakat yang lebih luas, terutama masyarakat profesional. Harapannya artikel kita itu dibaca. Tapi kalau artikel kita itu sekian tahun, di 4 tahun, 5 tahun kok nggak ada yang sitasi, kasihan gitu kan gitu. Artinya artikel kita itu tidak dibaca orang, tidak dipakai orang. Kalau sudah 3 atau paling lama 5 tahun lah, 5 tahun itu harus ada minimal ada yang mensitasi lah 1 atau 2 orang gitu ya. Baru itu benar-benar kita sudah mendiskusikan kepada masyarakat profesional. Dan ingat bahwa publikasi itu sebagai komponen utama yang sangat fundamental bagi karir akademik kita. Itu yang penting. Karena itu ini adalah komunikasi kita antara siapa? Ya kita dengan banyak orang. Dan juga yang paling utama adalah ini menunjukkan kita menjadi kenal ya, menjadi tenar nama kita. Tidak harus menjadi artis supaya tenar. Dari publikasi itu kalau kita banyak yang banyak disitasi, nanti orang lama-lama oh tentang ini saya ingin ketemu dengan orangnya langsung lah, terutama orang Indonesia, undang, kan diundang sebagai narasumber. Jadi sebagai narasumber itu ya harus apakah sebetulnya kalau dunia akademik biasanya mengundang narasumber itu berdasarkan track record publikasi, track record dia dilihat dari track record publikasinya seperti apa. Gitu. Sehingga ketika dia memberikan materi itu tidak hanya sekedar secara teoritis tapi bisa memberikan contoh. Contoh, ini agak lebar ya. Ini apa? Di pipet ya? Di sini ada Bapak Ibu dari dosen PGSD atau ada ya? Atau ketika guru ngajar SD, pernah nggak bayangkan bahwa ketika ini bisa jadi bahan pembelajaran? Anak-anak bawa ini semua kan, bawa pipetnya yang tipis, tapi ini agak kecil lagi, yang ini kan ada. Ayo kita minum. Nah, kira-kira 3/4. Coba perhatikan anak-anak, tinggi permukaan air di dalam gelas dengan tinggi permukaan air di dalam pipet. Tinggi mana? Kalau pipetnya yang lebih kecil lagi, kalau ada biasanya. Ya. Biasanya tripanca ya kecil. Coba perhatikan betul, tegak lurus mata kita, tinggi mana? Semua ngamati. Tinggi di permukaan airnya, tinggi di dalam pipet, Pak. Jadi nih gara-gara saya minum airnya jadi media pembelajaran. Ini di planning loh. Oke, mengapa? Nah, ini adalah sifat kapilaritas. Kan di SD diajarkan. Semakin sempit pipet ini, maka tinggi permukaan air makin tinggi di dalam pipet. Betul. Yang kedua, anak-anak coba, mengapa ketika kita minum, kita sedot, air naik ke atas? Kenapa? Karena disedot. Iya, disedot itu kenapa? Tadi ada yang mengatakan tekanan. Iya, tekanannya kenapa? Karena ada vakum. Karena udara mendorong air. Kalau mendorong, enggak mendorong karena disedot. Menarik bukan tekanan berarti. Lihat, Nana, nih, ke permukaan air, di atas permukaan air di dalam pipet sekarang ini, isinya apa? Udara. Dalam keadaan diam, air tidak naik ke atas, tidak
tidak juga turun. Ini dalam keadaan seimbang. Berarti tekanan air dengan tekanan udara di dalam pipet, di dalam ruang kosong di dalam pipet, itu bagaimana? Bersama atau beda? Tekanan udara di dalam pipet dengan tekanan air sama atau beda? Sama. Karena keadaan tenang. Kita aja anak-anak memahami tentang tekanan. Ketika kita nyedot, apa dulu yang disedot? Udara. Ketika udara berkurang, bagaimana dengan tekanan udara? Makin berkurang, sedangkan tekanan air tetap. Berarti ketika kita sedot, tekanan air itu tetap, tekanan udara makin kecil, sehingga tekanan air itu lebih tinggi dibanding tekanan udara. Karena itu air naik ke atas itu dalam mengisi, berpindah dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Buktinya apa? Buktikan lagi, dibuka, tiup, muncrat. Nah, kenapa? Karena air mendapatkan tambahan tekanan, sedangkan tekanan udara luar tetap. Maka dia akan muncrat. Itu artinya dia berpindah ke segala arah. Kan gitu. Itulah prinsip air mancur. Gimana mau berbagi? Saya 86 saya udah ngajar di madrasah ibtidaiyah Darussalam gitu. Semester 3 saya ngajar karena dulu saya ngajar sambil cari uang gitu. Saya orang tua saya tidak mampu. Sejak SD saya belajar sambil kerja. Saya kerja di pabrik genteng gitu. Sejak SD kelas 4 saya sudah kerja di pabrik genteng. Jualan di Pertamina Tigenenong itu, bensin Tigenenong itu masa dulu di sana. Jualan es balon itu pas saya kelas 3, kelas 4 itu saya jualan es balon, jualan dulu buat bubur jagung, jenang jagung gitu ya, keliling-keliling, jagung rebus, keliling. Kalau belum sekolah saya jualan dulu, berangkat sekolah, pulang sekolah jualan lagi. Maka setelah kuliah pun saya dapat beasiswa Supersemar, saya masih tetap sambil ngajar di madrasah ibtidaiyah. Saya ngajarnya begitu, ngajar matematika, kan laki-laki sama perempuan beda. Kalau di pondok pesantren dibedakan jadi enak. Ketika ngajar IPA, ngajar matematika. Kalau perempuan saya bawa karet, kalau tentang penjumlahan, perkalian, pembagian itu saya bawa karet. Kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki saya bawa kelereng. Mejanya singkirkan, taruh di pinggir gitu ya. Yang laki-laki saya suruh main kelereng. Tapi hanya saya kasih waktu, oke 10 menit main kelereng. Nah, udah, semua taruh. Baru kita seneng kan, rame ribut gitu, nggak apa-apa. Udah semua duduk lagi. Ayo mejanya kita, paling butuh waktu sekitar 20 menit lah ya, sama ambil kursi. Ya ribut pasti. Kalau sekolah yang nggak ngerti, awalnya kita dimarah kalau sekolah gitu. Karena nggak ngerti, tapi pada akhirnya dibolehkan setelah kasih penjelasan. Nah, waduh, kamu kelerengnya awalnya punya kelereng berapa? 3 Pak. Sekarang kelerengmu jadi berapa? Jadi 5. Berarti menang berapa? Menang 5. 5 itu dari mana ke mana? 3 ditambah 2 Pak. Coba tulis di papan tulis 3 tambah 2. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5 itu semua angka 3 ditambah 2 itu biarkan siswa sendiri yang tulis. Bukan kita tuliskan papan tulis. Sudah saya lakukan. Terus kalau satu kelereng harganya Rp5, jadi kamu menang berapa rupiah kalau dipakai? Rp5. Jadi Rp10 Pak menangnya. Rp10 itu pendatangnya dari mana? Ya 2 kelereng, satu kelerengnya Rp5. Berarti Rp5-nya berapa kali itu? 2 kali Pak. Berarti gimana? 5 kali berapa? 5 kali 2. Tulis 5 kali 2 sama dengan berapa? Udah kita lakukan. Di kelas 2 gitu ya. Kelas 2, kelas 3 awal begitu. Begitu pula yang perempuan main karet. Nah, perempuan harus main karet. Main karet aja yang main karet yang begini nanti yang apa? Yang kan yang tersisa itu yang menang gitu ya.
Jadi harusnya apa? Seperti misalnya anak kelas 1 SD ketika mengajarkan tentang panca indera, itu coba kan gimana kalau mengajar SD kelas 1 tentang panca indera? Anak-anaknya apa gitu ya? Ya? Pakai lagu. Dua mata saya gitu ya. Dua mata saya. Atau anak-anaknya apa? Muridnya di belakang udah tahu itu mata anaknya apa. Kritis. Iya, jangan dimarah. Jangan dimarah. Udah tahu ini, udah tahu itu mata nanya lagi kan. Gimana caranya supaya mengatakan mata itu muridnya, mengatakan melihat itu murid? Paling gampang sebetulnya. Anak-anak, apa kabar semuanya? Coba sekarang ambil apa saja yang di atas meja Anda atau di dalam tas Anda. Ambil apa saja yang ada di atas meja atau di tas kalian. Lalu ada yang ngambil apa namanya, ya dompet lah gitu ya. Tuti, ada nama Tuti di sini. Tuti, kamu ngambil apa? Dompet, Pak. Warna dompetnya apa? Hitam. Kok tahu hitam? Kamu apakan? Kok tahu hitam? Kamu apakan? Dilihat, Pak. Pakai apa? Mata. Siapa yang mengatakan lihat duluan? Siswa kan? Siapa yang mengatakan mata? Kalau begitu kesimpulannya apa, Nya? Tuti? Kesimpulannya mata untuk melihat. Discovery learning untuk anak kelas 1 SD. Discovery learning untuk anak kelas 1. Joyful learning. Meaningful learning. Ini sudah mendalam. Kalau soal apa itu deep learning, bagaimana bacanya, cari aja deh di Google. Ya kan? Tapi gimana melakukan itu yang penting. Nah, termasuk publikasi. Kalau saya teori kenakan nanti Bapak itu setelah ini Bapak itu harus bagaimana menulis publikasi ini secara umum. Kita bisa berbeda tergantung dari selingkung masing-masing jurnal. Maka mau tidak mau kita harus baca template. Ya, kita harus baca template, kita harus baca petunjuk guidance author ya. Guidance untuk penulis itu harus kita baca. Itu yang paling penting. Kemudian, nah ini misalnya judul, kemudian author. Tapi ada yang bentuknya afiliasi harus ada ya. Tapi ada yang afiliasinya bentuknya nggak seperti itu. Abstrak pasti ya. Abstrak ada yang bentuknya judul di sini, kemudian atas ini dan tulisannya kemudian dibelah jadi dua. Ada tergantung dari selingkuhnya. Kata kunci ya harus ada. Jadi ini yang harus ada di dalam setiap artikel di awal. Nah ini background atau latar belakang ya. Ini adalah DOI ya, Digital Object Identifier. Ini DOI-nya misalnya ini hanya sekedar contoh. Nah, the title should be concise and indicate the content of article. Nah, ini harus lihat Pak. Judul itu harus mengindikasikan isi dari artikel. Ketika kita membaca judul, maka kita sudah bisa, oh ini menarik nih, karena isinya yang saya cari di artikel ini, di judul ini. The title should be very specific, not to go. Nah, harus sangat spesifik. Jangan ngomong-ngomong. Ini saya mengartikan ngomong-ngomong itu apa ya? Kalau bahasa Jawa ngomong-ngomong itu ya terlalu luas gitu ya. Kemana-mana gitu istilahnya. Karena itu membuat judul jangan cuma sekali, baca berkali-kali, diulang, orang lain ngerti nggak maksudnya. Jadi ketika kita membaca tulisan kita sendiri, jadikan bahwa kita itu awam terhadap itu. Kita nulis sendiri, tapi ketika kita membaca ulang, jadikan kita itu orang lain.
kita lakukan. Nah, karena itu sebetulnya menulis itu terkait dengan rasa. Saya kalau baca itu kan ya, saya kan puas membaca tulisannya kok hambar gitu. Kalau kita sering membaca sebuah tulisan artikel, kita bisa merasakan tulisan ini enak, tulisan ini gurih, tulisan ini kok hambar, kurang gurih. Kita bisa merasakan gitu ya, bisa merasakan. Maka kadang kalau baca tulis, tulisan ini hambar banget, tutup nggak jadi, nggak jadi baca. Hambar itu biasanya dari bahasanya saja sudah sedikit seperti ini ya, hambar. Tapi kalau kita membaca struktur kalimatnya itu tertata dengan baik, itu enak membacanya. Dan mudah, ya. Mudah dipahami. Nah, biasanya dia tidak kurang dari 14 kata dan 110 karakter ya. Biasanya, tapi boleh kok ada yang sampai 20 tergantung situ ya. Tapi ini hanya umumnya saja, ini menurut Becker et al. Dan Greenberg ya. Biasanya itu judul itu kurang lebih sekitar 14 kata atau 110 karakter. Umumnya gitu ya. Jadi tapi ternyata juga ada juga artikel-artikel judulnya panjang sampai 20 kata aja. Ini hanya pendapatnya Pekersan nanti. Ini adalah contoh ya, contoh artikel. Nah, ini beda dengan tadi yang saya sampaikan, beda dengan ini. Ya, jadi ini dari dua saja yang kita contohkan sudah beda formatnya ya, beda gayanya gitu gayanya. Ini beda. Abstraknya di sini, tadi yang saya sampaikan ada yang abstrak. Judul abstraknya di sebelah, ada yang sebelah, judulnya di kiri gitu ya. Ini adalah jurnal Scopus. Jadi beda-beda. Maka kalau ketika kita akan publikasi harus kita sesuaikan. Kita lihat template-nya, kita ikuti template. Jangan nggak kita ikuti pasti ditolak gitu. Pasti ditolak. Kalau kita ikuti aja belum tentu diterima kan gitu. Apalagi tidak. Ya pendahuluan ya pendahuluan. Apa yang harus ada dalam pendahuluan? Keadaan target kita apa? Atau tujuan kita apa? Masalah kita apa? Penelitian yang sudah dilakukan sampai saat ini itu harus ada. Karena disitulah orang akan membaca, artikel ini mutakhir atau tidak. Itu biasanya dilihat dari pustakanya, sitasinya. Dia mensitasi tahun yang terbaru atau tidak. Biasanya kalau penelitian 5 tahun ya, 5 tahun terakhir penelitian. Bisa lah 10 tahun ya, bisa lah 10 tahun. Tapi kalau buku itu wajib yang 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena buku referensi itu kan ditulis berdasarkan penelitian. Kelemahan orang lain dalam hal ini adalah penelitian lain. Tapi seperti yang saya sampaikan, kita ungkapkan bahwa bukan berarti penelitian ini yang dilakukan ini ada kelemahan ini, bukan, gitu ya. Bisa kita ungkapkan. Misalnya penelitian telah dilakukan oleh beberapa ahli begini, hasil temuannya begini, namun masih belum ke arah sini. Nah, kira-kira seperti itulah di dalam menulis pendahuluan. Apa yang harus dilakukan di bidang sains, di bidang ilmu pengetahuan, apa yang harus kita lakukan kalau ketika kita mendapatkan kelemahan itu apa? Hipotesisnya seperti apa? Tujuannya seperti apa? Hipotesisnya seperti apa? Termasuk di dalamnya paper yang sudah terbit selama ini ya. Lalu kita metode penelitian yang kita lakukan bagaimana, hasil yang kita peroleh bagaimana, apakah originalitas atau impact-nya seperti apa? Itu harus tergambar di dalam penelitian. Biasanya gitu.
saya sering dulu Pak Hasan pernah ya kita ini ya waktu kuliah ya membimbing apa namanya kita mengajak teman-teman untuk menulis artikel berbahasa Inggris ya. Apa Scopus ya. Itu ya pernah ya kita ya di ruang sidang. Dari dulu saya selalu berpendapat begitu. Kalau kita lemah di bahasa Inggris, saya lemah di bahasa Inggris. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menulis di jurnal Scopus, di jurnal bereputasi. Orang bahasa Inggris saja belum tentu mampu menulis di Scopus. Tidak ada jaminan kemampuan bahasa Inggrisnya bagus menulis jurnal bisa menerbitkan di jurnal bereputasi. Tidak ada jaminan. Hanya dia punya modal, satu punya modal kemampuan bahasa Inggris. Nah, biasanya kita bisa itu kalau saya adalah menulis dalam bahasa Indonesia tapi standarnya Scopus. Nah, kalau nanti kita ini menerjemahkan banyak yang menerjemahkan ya. Gampang diterjemahkan, setelah terjemahkan kita proofread ya. Kita lakukan proofreading gitu. Itu. Enggak usah khawatir. Tapi Pak, proofreading kan bayar. Apa yang masalah? Proofread dulu dengan teman kita, baru kita nanti proofread kepada ahlinya. Biasanya langganan saya di American Journal Expert. Masih sampai sekarang. Saya kalau mau terjemahan internasional, saya tulis dulu bahasa Indonesia, saya minta terjemahan orang. Saya minta diterjemahin. Saya punya langganan di Jakarta. Saya langganan di Jakarta. Satu lembarnya 100.000. Satu lembar itu dua spasi. Dua spasi. Iya. Jadi kalau 10 halaman bisa 20 halaman, kalau 15 halaman bisa jadi 30 halaman. Tapi tidak termasuk daftar pustaka pustakanya tidak dihitung. Mulai abstrak awal, mulai judul sampai kesimpulan, sampai knowledge-nya. Kalau kita perlu, saya biasanya cuma sampai kesimpulannya. Saya kirimkan aja daripada pusing ya, terjemahkan. Saya nggak bisa langsung menulis dalam bentuk artikel, udah saya kirimin aja. Terjemahkan, setelah terjemahkan saya baca lagi. Ada nggak istilah-istilah di bidang IPA itu yang salah menerjemahkan? Gila belum ada bro. Ya, Ada. di bahasa. ya saya pernah gini, kalau saya ke sana karena saya bidang saya IPA, sana profesional gitu loh, nggak terlalu banyak istilah IPA yang salah. Saya pernah menerjemahkan dulu di sini, waduh agak repot, saya harus banyak memperbaiki istilah IPA karena perspektifnya bahasa aja. iya perspektifnya bahasa saja. Maka saya cari yang profesional. Kalau dia orang teknik dia juga bisa menerjemahkan mengikuti orang teknik. Saya kerja saya sampai sekarang saya bertahan sama dia. Masih ada WA-nya saya kadang. Pak, kalau saya punya artikelnya saya kirim kira berapa lama nih, saya hitung dulu. Hitung, silakan bayar DP-nya Pak. Baru biasanya saya nggak bayar DP karena udah langganan, saya langsung lunasi aja. Lunasin sehingga dia cepat menerjemahkan. Kalau terjemahkan baru saya baca lagi, baru saya minta proofread kawan-kawan di sini. Nah, dari teman-teman bahasa Inggris. Tolong dong dibaca, tolong coret-coretin. Nah, setelah proofread dari sini, proofread lagi saya ke Jurnal American Expert. Saya simpan. Ini saya Ada pilot lagu-lagu juga. iya, ya pasti itu harus itu. Oh, wajib itu. Nanti Ya jangan terlalu serius. Nanti modal untuk ke Pasundan jalan. Nyanyi-nyanyi. Ke Pasundan. Ya. Jalan-jalan Karaoke. lagu-lagu ini. Iya.
nanti semua tulisannya, formatnya dia nuliskan. Dia nuliskan itu formatnya segala macam itu dia yang menuliskan. Saya ada contoh kok. Ini tips nanti kalau ada kesulitan untuk syarat khusus ya, ujian disertasi. Itu jurnal gimana ya, saya kok jadi lupa. IGC saya waktu itu mau ke jurnal inquiry discovery, jurnal STEM, scaffolding, lupa ya. Nah, itu sudah enak, sama dia udah coret terus bahasa Inggrisnya dia tuliskan di situ. Jadi kita tinggal menghapusin yang dicoret-coret itu aja. Tinggal hapus aja yang coret-coret. Karena biasanya ketika dia, oh ini salah, kita pakai Word, seharusnya is gitu. Terus dia ganti is gitu. Terus dia kata ini dia diganti dengan kata yang lain gitu. Ditulis merah, ini dicoret. Udah hapusin aja coret-coret. Udah. Termasuk gambarnya. Biasanya kan kita ke jurnal itu gambar itu ada ukurannya, nggak boleh dari sekian iya, ukurannya tertentu setiap jurnal Scopus itu, gambar itu. Kalau lebih kita ada kemungkinan ditolak, kurang juga ada kemungkinan ditolak karena dia sudah menetapkan ukuran gambar. Begitu pula tabel, begitu pula diagram, warna. Oh, itu sudah di sana. Nah, sejak itu saya bisa cepat diterima gitu Scopusnya. Cuma keluar duit banyak. Ya start 3 sampai 4 juta gitu ya. Ya saya enggak apa-apa kan udah dari penelitian. Karena memang mahal gitu. Nah, itulah Bapak Ibu ketika kita menulis artikel. Jadi buat saya yang penting adalah tidak punya pengalaman publikasi internasional bereputasi. Tulis saja manuskrip, tulis saja, nggak usah takut. Tulis saja dalam bentuk bahasa Indonesia. Tapi standarnya Scopus. Perkuat substansi tulisan kita. Itu kuncinya. Jangan khawatir, oh saya nggak punya pengalaman, nggak punya ini. Nggak usah khawatir. Pengalaman itu hanya kita peroleh kalau kita nekat. Jadilah bonek. Tapi bonek yang benar. Jangan takut dikatain dulu. Saya pernah pertama kali belum pernah Scopus, saya sudah berpikir Scopus di sini dulu waktu saya S3. Saya sudah ketuset Turkish Science Education. Itu dulu Scopus SK2. Saya sudah coba ke sana. Saya nekat aja. Bonek. Tulis aja asal aja. Ternyata direspon. Tapi tulisannya kacau katanya, gramatikalnya kacau katanya. Ya karena saya nggak bisa bahasa Inggris kan, saya belum kenal Pak Bob dari Jakarta. Saya cari di internet, Google, ada yang profesional, saya hubungi, saya coba terjemahkan ke sana. Oh bagus terjemahnya, ini jadi langganan sampai sekarang. Saya tulis saja. Kalau Bapak Ibu mau nulis, tulis saja. Jadi gini caranya, Bapak Ibu sudah punya, lalu hari ini punya ide begini, tulis Pak, jangan tunggu nanti lupa. Betul tidak? Tulis dulu di kertas lembar, simpan, taruh, jangan sampai hilang. Di print kok, saya udah di print kok. Baru nanti setelah di rumah, jadi kalau bisa, ketika kita pergi jalan, apalagi kalau kita bawa mobil bukan kita nyetir, ya, kita kemana-mana, jangan pernah ketinggalan pulpen atau pensil sama kertas, harus selalu ada. Begitu ada ide kan kadang-kadang kita mikir, waduh, kadang-kadang kalau kita sedang sendiri, ini ngopi ya Prof, sambil ngopi, ngelamun, waduh perlu jatuh. bawa uang juga loh. Tapi kalau begini harusnya begini. Tulis dulu, tulis ada keras, simpan. Terus udah simpan. Nanti kalau udah sampai di rumah buka laptop, ketik aja dulu. Nanti untuk ngatur paragrafnya belakangan. Ini kan yang susah kan kadang memulainya. Tapi kalau udah ada tulisan, oh ini mestinya paragraf pertama. Oh paragraf pertama yang ini taruh sana, terus ditukar-tukar gitu aja terus.
baca lagi, oh salah nih paragrafnya, tukar-tukar. Udah, nggak usah khawatir. Jangan pernah Ajar aja, takut. Bu, ya. Sikat aja, Bu. Sikat aja gitu. Jangan pernah takut. Nggak usah di- Selama Bapak Ibu nulis itu tidak ada yang salah. Yang salah itu siapa? Yang salah itu yang nggak pernah nulis. Ya. Kalau sudah nulis tidak salah. Kenapa kok dicoret-coret? Yang kira-kira itu meluluskan. Itu bukan salah. Yang salah itu yang nggak pernah nulis. Itu ya Pak Bu ya. Jangan pernah putus asa walaupun nanti ditolak. Saya juga bukan berarti saya Pak Hasan Ali nggak pernah ditolak, sudah berkali-kali namanya ditolak. Ya. Nah, saya kira itu beberapa kemungkinan. Nah, di terakhir itu ada plagiasi ya. Plagiasi itu seperti apa? Bisa dibaca ya. Kemudian juga mengelak dari jebakan plagiasi, sudah saya bisa pakai Mendeley gitu ya. Ini cara kita menghindari plagiasi. Ini kita melakukan dengan manajemen dokumen dengan menggunakan Mendeley supaya kita temukan apa yang kita tulis itu kita temukan, mudah kita temukan, berarti kita memang menulis itu memang ada sumbernya dan sumbernya kita sebutkan, berarti kita mengakui penulisnya gitu loh ya. Kemudian mengelak dari jebakan dengan menggunakan frase bank ya. Ya, kita punya bank frase gitu ya. Ini pakai program ini ya, Academic Frase Bank. Academic Frase Bank ini Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara seperti ini. Mengelak dari jebakan plagiasi, tapi hati-hati kan kita secara tidak sengaja ternyata plagiasi. Ketika dikoreksi itu nggak mau tahu, tetap itu harus dirubah gitu. Diperbaiki. Plagiasi diri juga saya kan kita menulis punya kita sendiri tapi tulisan kita yang lalu tidak kita sitasi ya, itu jangan sampai meskipun tulisan kita sendiri ya kita harus kita tulis mensitasi diri sendiri gitu, bagusnya gitu. Mengelak dari jebakan plagiasi dengan parafrase ya, dengan parafrase. How to paraphrase, yang pertama paragraf langkah per langkah itu ini sudah ada, nanti silakan dipelajari. Ini cara parafrase. Jadi ada cara juga parafrase supaya parafrase itu juga ketika dicek similarity ternyata kok similarity-nya tinggi gitu. Jadi ada cara juga, ada langkah-langkahnya, ada 6 langkah kita melakukan parafrase. Mengelak jebakan dengan parafrase ini ada parafrase. Jangan seperti ini parafrase ya. Paraphrase is not, paraphrase itu bukan quoting, bukan summary, bukan paraphrasing yang ini does not really on repeating what someone else ya, bukan itu dan seterusnya ya, ini yang harus kita lihat bahwa paraphrase itu bukan seperti ini gitu. Oke, paraphrase 3 juga what you should do ya. Jangan, do not simple replace word with synonym. Jangan menggunakan sinonim, itu juga tetap akan ketahuan gitu ya. Dan seterusnya. Ada 5 ini yang harus kita hindari. Ya. Nah, bukan plagiasi. Kalau kita begini bukan plagiasi ya. Ada 5 poin yang bukan. Data di skripsi digunakan dalam artikel ilmiah di jurnal, tapi kita rujuk, itu bukan plagiasi. Dan seterusnya. Nah, bukan sekedar menjadi universitas dengan jumlah publikasi terbanyak, tapi universitas yang menyumbang pada penguatan dinamika ilmiah di Indonesia, itu yang paling penting. Bukan sekedar menjadi peneliti paling produktif dalam publikasi berangkat, tapi juga menyumbang pada pertumbuhan sistem desiminasi ilmiah. Kuncinya itu. Bukan kita berlomba-lomba untuk publikasi internasional, tapi juga kita bisa menyumbangkan desiminasi ilmiah dengan nasional. Ini bedanya ilmuwan di abad 19 dengan ilmuwan di abad 21. I must find two explanation for this phenomenon in order to truly understand nature. Beda saintis di tahun 2012. I must get. Nah, sudah beda ya. Find sama get kan sama-sama mendapatkan tapi punya makna yang lebih dalam. Get itu loh.
the result that fit my narrative so I can get my people into nature. Ya. Bedanya di abad 21 ya sekarang. Nah, Anda harus ke arah yang abad 21. Oke. Nah ini yang tadi. Nah yang tadi dikatakan apa tadi ya. Jika Anda tidak berusaha melakukan sesuatu melampaui apa yang telah Anda kuasai saat ini, berarti Anda tidak pernah tumbuh.